Hadratul Al-Fadil, para alim, para ulama, para ustadz yang kami muliakan, kepada anggota DPR Kabupaten Tebo, Mas Imam Syafi'i yang kami muliakan, Bapak Dan Ramil yang kami hormati, Bapak Tentara, di mana pembahasannya sana ya? Babinsa yang kami muliakan, spesial wabil khusus kepada orang tua kami, Sohibul Haja Bapak Tri Swandono beserta keluarga besar, yang kalau saya sebut hari ini adalah Mas Widyo Sasongko ya. Untuk hari ini izinkan saya menyebut Mas, besok kalau ketemu di Palembang saya sebut Pak Komandan insyaallah ya. Alhamdulillah. Dan para hadirin hadirat tamu undangan, anak-anak yatim, semoga senantiasa memberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tiada kata yang lebih indah untuk mengawali jumpa kita pada sore hari ini kecuali alhamdulillah, segala puji mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang baik, dalam acara yang baik, dengan niat yang baik, bersama orang-orang yang baik. Semoga kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Pada hari ini, alhamdulillah, saya pribadi sangat senang sekali di mana hari ini saya dipertemukan dengan Mas Widyo Sasongko. Bapak Tri pernah bercerita gitu ya tentang panjenengan, Mas Kongko sering banget bercerita, dan alhamdulillah hari ini bisa berjumpa langsung. Mudah-mudahan silaturahim ini benar-benar menjadikan sebab kita dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Mas Widyo Sasongko, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Tri Swandono ini di Rimbu Bujang ini, setiap ada momen apapun, setiap ada kegiatan apapun, beliau senantiasa membersamai kegiatan itu dengan pengajian, baik itu dengan ceramah agama, baik itu dengan membaca sholawat, marhabanan, yasin, tahlil dan sebagainya, dengan dikir-dikir, istighosah. Inilah yang selama ini dilakukan oleh bapaknya panjenengan Pak Tri Swandono ini. Maka saya berkeyakinan penuh itu Mas Yanto, saya berkeyakinan penuh putra putrinya Pak Tri Swandono sukses itu karena apa yang pernah dilakukan beliau. Maaf, beliau jadi komandan, saya rasa bukan karena kepintaran beliau suksesnya, bukan karena gagahnya, bukan karena pendidikannya dimanapun itu, tetapi ini karena satu frekuensi doanya dengan ayahanda dan ibunda almarhumah. Oleh karenanya berbanggalah menjadi putra putri dari Bapak Tri Swandono ini, karena saya tahu persis gitu ya, saya tahu persis bahwa beliau Pak Tri Swandono juga merupakan orang tua kami secara pribadi. Ibu bapak yang saya muliakan, dengan wasilah sering mengadakan pengajian, Pak Tri Swandono senang sedekahan, kemudian baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada handetolan. Maka saya berharap semoga keluarga Pak Tri Swandono ini dimanapun berada, entah itu yang di Jawa Timur, entah itu yang di Bogor, entah yang di Palembang, entah yang di Jambi, entah yang di Rimbu Bujang, semoga semuanya senantiasa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga senantiasa dalam keberkahan dan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala cita-citanya. Amin Allahumma amin. Izin ngajinya pelan-pelan saja nih ya Pak ya. Dan saya tahu persis bahwa Bapak Tri Swandono ini anaknya, putra putrinya itu 5 ya. Kemudian yang 4 laki-laki, yang perempuan 1. Ini walaupun yang putri, yang perempuan ini sudah bersuami, sudah berkeluarga, mohon ini tetap diistimewakan oleh kakak-kakaknya, oleh kakak dan adiknya. Ada adik Mbak Woro itu yang keberapa? Yang Polsek ya, yang Polres ya.
Mas Wimoko sama Mas Koko. Ya, jadi ini silaturahim kayak gini, ini jangan hanya jadi seremonial, hanya dohiriyah, tapi saya berharap keluarga ini utuh, sebagaimana kita melihat dari dulu sampai hari ini, harapannya sampai kapanpun ketika kita melihat, mengingat keluarga Pak Triswandono adalah senantiasa kompak walaupun berjauhan tempatnya. Amin Allahumma amin. Jadi memang berhak itu Pak, keluarga atau anak perempuan itu berhak dimanjakan oleh kakak-kakaknya yang laki-laki gitu. Memanjakan tidak harus dengan materi, karena kalau materi rezekinya sudah masing-masing kan gitu ya Pak Salsamko ya. Nah ini pesan saya, jadi marilah kita kompakkan hari ini, silaturahim hari ini bukan hanya dikarenakan karena apa ya bahasanya itu, karena tuntutan Bapak Tri masih sehat, tetapi semaksimal mungkin silaturahim ini benar-benar antar hati, sehingga nanti bisa sukses di dunia dan kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, di bulan Ramadan ini salah satu yang harus kita perkuat adalah memang harus berbakti kepada orang tua. Hari ini Bapak Ibu, kita ini kan juga orang tua, betul apa betul? Kita orang tua, sudah punya anak dan sebagainya. Tetapi walaupun diri kita ini orang tua, kita juga memiliki orang tua. Kita tuh punya orang tua. Kemudian ridallah fi ridal walidain, wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Murkanya Allah tergantung terhadap murkanya, ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Tatkala Pak Triswandono sempat marah sedikit saja, bahaya itu Pak. Makanya saya mohon kepada terutama Mas Kongko yang deket itu, jangan sampai Pak Triswandono bilang, "Kok tolong saya antarkan ke dokter ini," misalnya gitu. Jangan sampai kedahuluan kayak gitu. Harusnya itu ya kesehatannya bagaimana, perlu saya antar dan sebagainya kayak itu. Termasuk dalam segi menu makanan harus dimanjakan, karena memang, dan walaupun kita memanjakan pakai apapun, tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Betul apa betul Bapak? Betul apa betul? Jadi kenapa kita bisa sukses? Karena frekuensinya sama gitu. Makanya ketika kita semua yang hadir di sini ya, kalau kita punya mimpi yang tinggi, terus antara mimpi dengan kenyataannya itu kok lama sekali. Mimpi dengan real kehidupannya itu kok lama sekali, mimpinya nggak kecapek-kecapek. Koreksi coba, adakah kita menyakiti orang tua? Adakah kita membuat orang tua sedih? Oh, mungkin ada pandangan mata kita ketika kita memandang wajah ayah kita nggak meridhoi karena kita terlalu garang, tidak sejuk, sehingga tersebutlah doa orang tua tidak sefrekuensi dengan cita-cita kita. Ini sangat penting sekali. Jadi saya lebih yakin doa orang tua daripada usaha kita yang mati-matian untuk meniti karir ini. Jadi Mas Songko yang kami muliakan, sekali lagi harapan kita adalah semoga Pak Triswandono dipanjangkan usianya oleh Allah dalam ketaatan dan dalam keberkahan, dan kita maksimalkan untuk berbakti. Saya punya cerita. Dulu di zaman Nabi Musa itu, Ibu Bapak, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kira-kira teman saya di surga itu siapa?" Kemudian Allah berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, temanmu itu adalah seorang penjual daging sapi di sebuah pasar." Nabi Musa kaget, "Loh, kok kawanku bukan ulama gitu ya? Kok kawanku bukan pembesar-pembesar di surga? Kok hanya seorang penjual daging sapi di pasar?" Akhirnya, "Di manakah pasarnya ya Allah?" Kemudian Allah tunjukkan pasarnya di sini, di sini, di sini. Kemudian didatangi Nabi Musa. Pas sampai ke pasar itu, Nabi Musa melihat seorang penjual daging sedang mau tutup karena sudah sore gitu, sedang mau tutup. Kemudian saat berberes-beres itu, Mas Songko, penjual daging ini memilih daging terbaik. Dipilihnya daging terbaik, kemudian dibungkus ingin dibawa pulang. Terus Nabi Musa bilang, "Wahai sahabat, bolehkah saya mampir ke rumahmu? Saya adalah seorang musafir," kata Nabi Musa.
apakah saya diberi izin untuk bersilaturahmi ke rumah? Oh silahkan, monggo silahkan. Seringkas ceritanya, diajalah Nabi Musa ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, itu daging yang tadi dipisahkan itu ibu bapak yang samakan dicincang, dicuci bersih, kemudian dimasak seenak-enaknya, aromanya luar biasa. Nabi Musa ini karena perjalanan jauh, dia sudah kepengen ini, saya mau disuguh, saya mau dijamu dengan daging sapi pilihan. Ternyata bukan untuk Nabi Musa. Sop daging itu diperuntukkan untuk nenek-nenek di situ yang sudah lemah. Seorang ibu tua sudah lemah, disuapin sama Nabi Musa. Setelah disuapin, bajunya diganti dengan yang bersih. Dia tidak apa namanya ibu bapak, tidak punya daya kekuatan si nenek tua itu. Kemudian nenek tua itu mengatakan begini, pelan gitu, tapi Nabi Musa tahu gitu. Neneknya bilang, Allahumma ij'al inni jalis ibni jalisa Musa fil jannah. Allahumma ij'al ibni jalisa Musa fil jannah. Artinya, ya Allah, jadikanlah anakku teman duduk Nabi Musa di surga. Nabi Musa tahu. Kemudian Nabi Musa bilang, wahai kawan, apakah kamu melayani ibumu seperti ini setiap hari? Setiap hari, wahai Musa, wahai Tuhan. Dia belum tahu gitu kan. Kemudian saya setiap hari, ibu saya lumpuh, ibu saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya setiap hari membawakan daging terbaik untuk sop ibu saya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai kawan, ada berita gembira bahwa saya adalah Nabi Musa alaihissalam dan kamu nanti adalah calon temanku di surga kelak. Alhamdulillah. Ini berkat doa orang tuanya, bisa sukses. Bukan hanya di dunia gitu ya, tapi di akhirnya juga sukses. Jangan sampai ada sebuah cerita begini menimpa ke kita. Ada seorang ayah duduk di teras rumah seperti ini ya, sama anaknya sore hari. Kemudian tiba-tiba ada burung gagak, apa itu kalau mincelok itu bahasa Indonesianya? Hinggap. Ada burung gagak itu hinggap di ranting pohon itu. Kemudian orang tua ini sama anaknya sudah lulus perguruan tinggi, sekolah yang favorit. Ayahnya bilang, nak, itu benda apa? Gitu. Dia bilang, gagak pak, gagak ya gitu. Terus tidak lama lagi ayahnya bilang, nah itu benda apa? Burung gagak. Belum lama lagi dia yang ketiganya bilang, nah itu benda apa? Orang ini anaknya udah mulai emosi. Ini ayah ini apa nggak denger ya? Sudah 3 kali saya bilang ini burung gagak. Dia bilang, ya ini burung gagak. Kemudian bilang, tidak lama lagi ayahnya bilang, nah ini benda apa gitu, itu benda apa? Nah, yang kelima kalinya anak ini benar-benar emosi. Ya, saya tidak tahu apakah ayah paham atau tidak. Yang jelas ayah sudah bertanya 5 kali tentang benda itu, dan sudah saya jawab dengan sejelas-jelasnya, itu burung gagak ya, burung gagak titik, burung gagak. Marah banget tuh. Kemudian ayahnya masuk ke rumah, dia ngambil buku yang sudah lusuh gitu. Kemudian dia bilang, nah ini ada buku saya, buku harian saya dulu 20 tahun yang lalu, silahkan coba baca yang paragraf ini. Kemudian anaknya baca itu pak, anaknya baca, di suatu sore saya beserta anak saya yang 5 tahun usianya duduk di teras. Kemudian ada burung gagak yang hinggap di pohon. Kemudian anak saya yang umur 5 tahun itu bertanya, ya itu benda apa? Saya jawab gagak. Anak saya belum paham juga, kemudian mengulangi pertanyaannya lagi, ya itu benda apa? Gagak, burung gagak. Sampai 25 kali. Kemudian dengan rasa cinta saya dan kasih saya kepada anak saya, biar untuk jadi pelajaran di kemudian hari, tetap saya menjawabnya dengan baik, itu burung gagak sampai 25 kali. Kemudian setelah dibaca, ayahnya bilang, nah ayah baru bertanya kepadamu sekarang ini 5 kali kamu sudah marah-marah, kamu sudah tidak bisa mengendalikan emosimu. Padahal dulu ketika kamu usia 5 tahun, kamu tanya tentang burung gagak itu 25 kali bu aja, dan saya sabar. Nah saat itulah anaknya sadar, dia nangis, dia memeluk ayahnya dan memohon maaf.
Ibu bapak yang saya muliakan, saya tahu walaupun kita tidak mengalami karena kita semuanya punya orang tua. Orang tua dulu selalu mengalah kepada kita. Betul apa betul? Orang tua kita kadang-kadang pas duduk kayak gini, ibu, kita ngantuk tertidur di pangkuannya. Bapak kita, ibu kita nggak berani ngangkat itu karena takut anaknya terbangun. Biarlah saya duduk sepanjang malam di pangkuan saya. Anak ini biar di pangkuan saya, biar tidur lelap. Nah, inilah apakah yang harus kita bertani, apakah yang harus kita balas dari orang tua kita. Walaupun ibu bapak yang saya muliakan, sebesar apapun usaha kita tidak akan bisa menyaingi rasa cinta dan kasih sayang orang tua kepada kita. Bahkan ini mohon maaf bagi anak-anak yang laki-laki, Mas Kongko sama Mas Video, dalam Islam itu kalau anak laki-laki itu anta wa maluka milkun abi, gitu kata Rasulullah. Itu kamu dan hartamu itu milik ayah. Jadi kalau ada misalnya Pak Triswandono nanti ke Palembang, kemudian tiba-tiba buka kulkas, padahal yang di kulkas itu adalah makanan kesukaan istri, gitu kan, misalnya dihabiskan, harus rela. Wong jenengan saja punya bapak, gitu kan. Mas Kongko aja punya bapak, apalagi hanya makanan di kulkas, apalagi hanya sayur di kulkas kesukaan istri, gitu. Nah, kadang-kadang nih Mas Yanto, kita itu kadang-kadang di luaran sana ya, jauh sana, di Amerika mungkin, di Amerika atau di Amerika atau di Amerika gitu ya. Itu kadang-kadang ketika kita disuruh sama istri, semangat cepet gitu, Mas tolong saya bikinkan ini ya, nah kamar mandi kita terlalu kecil gitu, tolong besarin, langsung undang tukang, betul nggak? Tapi giliran orang tuanya minta, dijanjiin terus. Kalau istri kita sakit, Masya Allah, buru-buru kita starter mobil, starter kendaraan, diantar ke dokter. Sementara kalau orang tua kita sakit, kita ngundang saudara kita, tolong saya sedang sibuk, ini nanti uangnya tak kasih ya, tolong antar bapak saya. Ya Allah, ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada Pak Triswandono ini. Setuju Ibu? Halo? Ini spesial saya menggojlok bapak ibu anaknya Pak Triswandono, mohon maaf ini. Sebagai rasa cinta saya kepada Pak Woro, kepada Mas Widyo, kepada Mas Kongko, dan kepada Pak Triswandono. Jadi ikhwatifillah, saatnya kita memang harus berbakti. Andai kata, ini saya sampaikan, andai kata orang tua kita itu tidak memberi warisan apapun ke kita, maka sesungguhnya warisan terbesar orang tua adalah diri kita ini, Maka harusnya setiap hari tidak boleh lupa terhadap orang tua. Walaupun masa Kongko ini di Palembang jauh fisiknya, tapi hatinya tidak boleh lupa sekejap pun, terutama di waktu-waktu sholat, harus mengucapkan doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak Komandan nanti kalau pas di Jambi ke restoran, naktir kawan, niatkan untuk bapak pahalanya, baik yang masih hidup, masih suka maupun yang sudah meninggal. Saya traktir kawan, ya Allah, andai kata ada kebaikan di traktiran saya ini, saya kasihkan ke bapak, saya kasihkan ke ibu, dan itu pun pahalanya juga tetap kita memperoleh pahalanya, di samping pahalanya untuk bapak dan untuk ibu. Ini untuk semuanya. Jadi apapun yang kita lakukan kebaikannya, ketika kita sedang bertugas, lelah, capek, kemudian kita bilang, ya Allah, saya lelah, capek, saya bertugas untuk negara, andai kata ini ada kebaikannya, ya Allah, saya kirimkan ke ibu almarhumah, ke bapak Triswandono yang berada di Ribu Bujang, sehatkan dia. Kita wasilahkan seperti itu. Inilah bentuk bakti kita, salah satunya kepada orang-orang tua kita. Sudah setengah jam ya? Masih 10 menit lagi. Jadi bapak-bapak, Masya Allah, hari ini kita sangat bahagia disaksikan, ini disambut oleh anak-anak yatim. Mas, ini doanya luar biasa. Anak-anak yatim itu tidak usah doa, tapi dia senang kepada kita, itu sudah lebih dari doa. Bahkan di surga itu ada yang namanya Darul Faroh, ada gedung kebahagiaan tuh baca. Surga itu ada namanya gedung, satu gedung namanya Darul Faroh. Semua orang tidak boleh memasuki gedung itu kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak. Tidak hanya anak yatim ya, anak-anak. Asalkan orang itu sempat membahagiakan anak-anak di dunia, dia diperbolehkan masuk ke gedung yang namanya Darul Faroh itu. Rasulullah SAW itu dulu yatim.
Maka ketika kita mencintai anak yatim sama dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membelai rambut anak yatim sama dengan kita salaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyebab turunnya rahmat di keluarga Pak Tri Swandono khususnya dan keluarga kita semuanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Terakhir ada satu hadis yang saya bacakan tentang puasa ini. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, artinya kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita itu dosanya berapa Ibu Aja? Banyak ya. Saya tuh pernah ngitung dosa 5 tahun yang lalu Bu Aja. Bisa saya hitung ketemu. Jadi 5 tahun yang lalu usia saya tuh 40 tahun. Saya mikir 1 tahun itu harinya 360 hari rata-rata. Kalau saya kalikan 40 tahun, 40 berarti 1 tahun itu berjumlah 14.400 hari. Artinya yang hadir sore ini usianya ke 40 tahun, berarti hidup di dunia ini sudah 14.400 hari. Itu sudah menghabiskan beras berapa kintal aja dia banyak banget itu. Saya mikir lagi, andai kata saya yang waktu itu, andai kata saya melakukan dosa 1 saja setiap harinya, maka dosa saya sekarang yang usianya 40 tahun sudah 14.400 dosa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kita bikin dosa gampang banget ya, gampang banget. Makanya kawan saya itu pernah bersair, begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Walaupun dosa kita banyak, kalau kita berserah diri, insya Allah diampuni. Amin Allahumma amin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang kasih sayangnya luar biasa itu. Kasih sayang Allah sungguh mempesona, betapapun kita selalu mengkhianatinya, tiada terputus curahan rahmatnya, selalu dinanti bertaubat padanya, selalu dinanti kembali padanya. Astaghfirullah Rabbana baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbana baraya, astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup selama-lamanya. Astaghfirullah Rabbana baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbana baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, Bapak Tri Swandono beserta keluarga yang kami hormati, kami takdimi,
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena ceritanya tidak buka puasa di sini ya. Ada ya. Jadi pesan terakhir saya kepada putra putrinya Patri, jikalau jauh Mas Kongko, Mas Songko ya, banyak-banyak telepon ke Bapak ya. Telepon dalam rangka tanya kabar dan telepon dalam rangka meminta doa. Nah itu dua itulah yang sering-sering paling tidak telepon, video call gitu ya, insya Allah. Dan kepada semua yang hadir, terima kasih telah menghadiri undangan orang tua kami ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebanyak-banyak kebaikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.